Oh, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami, Bapa. Kami percaya hanya kepadamu, Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, Kau jadikan hidupku lebih berharga, lebih berarti. Oh Tuhan, aku percaya padamu. Aku percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Semua yang Kau lakukan itu baik bagiku, Yesus. Dan kebaikan-Mu selalu ada bagi hidupku, selalu bersama denganku. Ku percayakan semuanya kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku itu semuanya baik, itu demi kebaikan.
Dari semula Kau telah tetapkan kehidupanku di dalam rencana-Mu, Tuhan Yesus. Kau telah siapkan kehidupanku di dalam tangan-Mu. Kau tahu semuanya, Tuhan Yesus. Kau telah rancangkan semua yang baik di dalam kehidupanku, dan ku hanya percaya kepadamu, Tuhan. Oh, ku menyembah-Mu, Tuhan, karena Engkau Tuhanku yang baik. Oh, kami percaya semuanya baik bagiku, Tuhan Yesus. Aku percaya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua apa sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua apa sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan sama-sama menikmati sebuah renungan dari Alkitab, dan kita akan berbicara tentang Natal. Nah, untuk itu sebelumnya kita berdoa dulu ya saudara. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami akan menyampaikan firman-Mu tentang berita Natal. Biar Tuhan Roh Kudus memimpin kami, sehingga seluruh pelayanan kami itu dikendalikan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Untuk berita Natal ya saudara, saya akan ambilkan ayat-ayat dari kitab suci yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 22 ya, sampai situ saja. Nanti saya akan jelaskan ya saudara. Dikatakan begini saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sesuatu yang secara pemikiran manusia memang tidak logis ya saudara. Tidak logis. Tetapi Allah itu bertindak melebihi dari pemikiran manusia. Manusia cara berpikir terbatas. Dari keterbatasan itu, manusia masih diliputi oleh banyak dosa dan kesalahan. Tetapi Allah berpikir penuh dengan kekudusan. Dari segala kekudusan Allah, maka Allah bertindak memakai Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Maria atau Maryam, dia bukan wanita sembarangan. Dia wanita yang tulus, wanita yang rendah hati, wanita yang patuh kepada Allah. Dan itulah yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Nah, sebaliknya Yusuf sebagai manusia, dia tahu dia juga seorang yang tulus. Dia tidak mau melakukan suatu tindakan yang tidak tulus. Artinya tulus itu saudara-saudara, dari hati, keluar dalam kata-kata, dan terwujud di dalam tindakan. Itu tulus. Nah, seringkali manusia itu kalau kita perhatikan, tidak tulus. Dalam hati, keluar di dalam kata-kata, tetapi tidak tulus sampai perbuatannya. Tetapi Yusuf, orang yang tulus. Maria
juga orang yang tulus. Jadi Tuhan menghendaki orang yang tulus. Dan orang yang tulus itu bisa dipakai oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam kisah kelahiran Yesus Kristus itu, Tuhan memilih orang yang tulus. Sehingga dikatakan di dalam ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Allah kepada Nabi. Saudara, dari sini kita melihat yang dipakai untuk melahirkan Yesus itu orang yang tulus. Orang yang tulus itu hatinya lantas keluar dalam ucapan kata-kata, lantas terwujud di dalam tindakan. Upamanya ya saudara, upamanya hati manusia itu kepingin keluar rumah. Untuk manusia itu penuh dan dosa, jadi untuk apa saja. Tetapi manusia itu tidak tulus. Dia berbicara kepada istrinya, saya mau keluar. Saya itu hatinya. Mau keluar. Itu terucap di dalam kata-kata. Tetapi keluarnya itu kemana? Oh, saya mau keluar cari makanan umpamanya. Tetapi sebetulnya maksudnya bukan cari makanan, tetapi cari hal-hal yang lain yang penuh dengan dosa. Sehingga langkah lakunya tidak ke makanan, tetapi lakunya kepada macam-macam dosa. Itu tidak tulus. Tetapi Maria dan Yusuf, sekalipun dia sudah bertunangan, tetapi belum pernah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Ya? Dia belum pernah menjamah Maria. Karena dia itu tulus. Dan Maria pun juga tulus. Karena dia tidak berani. Walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, dia tidak berani. Kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, di situ Maria berkata, loh Tuhan, saya kok dijadikan seorang yang akan melahirkan Yesus. Siapa saya? Di situ Maria menceritakan kemanusiaannya. Tetapi dari kemanusiaannya, Tuhan melihat ketulusannya. Lalu lahirlah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus itu Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu Allah. Allah sulit untuk langsung berhubungan dengan manusia sebab Allah itu Maha Kudus. Dan manusia itu kotor. Sulit untuk Allah berhubungan dengan manusia. Oleh sebab itu Allah rela menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bukan saja menjelma menjadi manusia, tetapi Yesus Kristus melakukan kehidupan seperti manusia, bahkan lebih daripada manusia. Kalau saudara lihat perjalanan Yesus,
penuh dengan ketulusan sampai dia mati di atas kayu salib Golgota. Itu dia tidak punya dosa, tidak punya salah, tidak punya langkah laku yang salah. Dia tulus sebab dia itu Allah. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar. Kita ini manusia, ya. Saudara coba pikirkan, antara hati dan kata-kata itu sudah seringkali tidak tulus, ya. Apalagi dari kata-kata dan perbuatan. Oleh sebab itu, banyak atau manusia itu disebut manusia penipu, pendosa. Sebab tidak tulus. Tetapi Yesus, anak Maria, yang dilahirkan dari Allah sendiri, dia menjadi manusia. Dia mempunyai kehidupan yang tulus sampai dia mati di atas kayu salib Golgota, dan dia akhirnya dibangkitkan kembali. Sebab dia Allah, dia tidak bisa mati, dan dia naik ke surga. Naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku akan minta pada Bapa supaya Bapa memberikan penolong, yaitu Parakletos atau Roh Kudus, penolong. Dan sekarang Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang Roh Kudus penolong akan menolong kita semua yang kita hidup di dunia ini penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan Tuhan mau supaya kita juga tulus seperti Tuhan melalui pertolongan dari Roh Kudus. Itulah sedikit kenapa Allah menjelma menjadi manusia. Ya, dari satu sisi kita lihat ketulusan. Sebab manusia tidak ada yang tulus. Itulah kiranya kita belajar dari firman Tuhan dan kita bisa menjadi tulus. Oleh kuasa pimpinan Roh Kudus, kita bisa menjadi tulus sehingga kita memperkenankan hati Tuhan sampai kita nanti juga diterima oleh Tuhan di surga yang mulia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Ayo kita akhiri dengan doa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami dibawa kepada satu pemandangan bahwa Maria orang yang tulus, Yusuf orang yang tulus, dan akan melahirkan dengan tulus, bukan dari darah dan daging, tetapi dari kuasa Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia dengan tulus membawa manusia untuk tulus di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya dengan firman ini kami dapat belajar supaya kami juga dipimpin oleh Roh Kudus menjadi manusia yang tulus antara hati, kata-kata, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Allah, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus
Amin.